Halo Sobat Lanang, kita sekarang lagi kedatangan tamu istimewa. Bisa dibilang orang sukses, tapi belum tahu sih sesukses mana. Langsung aja kita temuin orangnya. Sore Mas Iwan. Halo sore. Apa kabar? Baik ya. Bukannya setan tuh digembok ya kalau Ramadan? Iya, oh enggak, gue setan istimewa, gue VIP, makanya gue nggak digembok. Bisa dikeluarin. Iya. Nah, ini orangnya kan, kita baru ketemu aja udah bocor banget kan. Halo. Kalau gimana lebih serunya? Lanjut lagi kita ngobrol sama dia. Oke, nih kita lanjut lagi ngobrol sama Mas Iwan. Ngobrolnya penting nggak? Kalau nggak mau kerja nih gue. Sebenarnya sih nggak penting Mas, gue mau minta THR. Mas, ini kan puasa nih. Lu udah bolong belum puasa? Belum, alhamdulillah full 22 full hari. bolong ya, full bolong. Enggak, saya tuh kalau puasa either 0 atau harus semua. Wih, gila. Jadi iya. alhamdulillah tahun ini, tahun kemarin juga Sama. full, insya Allah full ya Insya Allah sampai full. akhir. Oke, nah nih berhubung bentar lagi mau lebaran. Mm-mm. Kita mau nanya-nanya lu soal lebaran nih, gimana di kampung halaman lu nih. Kampung Batu tuh nggak kampung-kampung. Oh, nggak kampung banget, loh. salah Gila. gua ya. Ini anak Jakarta Apa? yang Dusun nggak dong? pernah ke daerah nih. Oh iya. Apa dong? Di nyebutnya? sana kulkas ada. Oh iya ada. Lu ngeliat bulannya sama. Oh iya benar-benar. Ada matahari juga. Batu nggak Nggak kampung ya? Kampung-kampung Oh, iya, banget. Berarti desa halaman lah ya kita nyebut. apa ya, kota kelahiran. Oh, kota Iya. kelahiran. Nah, gue mau nanya nih, yang pertama, menurut lu tuh lebaran gimana ya? Menurut lu Menurut gua lebaran. Gua tuh ya lebaran sampai sekarang nih hal-hal yang paling satu-satunya yang salah satu hal yang paling Oh, saya iya? nantikan. Kenapa? Karena dulu selama 10 tahun di New York, saya nggak pernah merayakan lebaran dengan keluarga saya. Tapi dengan 10 tahun itu, saya banyak berkontemplasi tentang arti dan makna lebaran ya. Iya. Bahwa yang dulu tahun pertama nangis-nangis, nggak bisa pulang, habis itu di rumah telepon semua, adik, kakak, ibu, ini ya. Dan dari tahun ke tahun gitu, penuh dengan air mata lah. Oh, iya. Drama banget Nggak lebaran. sepenuh kolam juga Nggak- tapi kan. Nggak lucu. Ada. Oh jadi gitu ya, Tapi sedih juga akhirnya, sih Mas. menurut saya lebaran tuh ya menikmati kebersamaan dan keluarga, menikmati berkah yang dilimpahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Bukan hanya buat saya tapi untuk dirayakan bersama. Buat saya lebaran tuh ya perayaan hidup. Perayaan hidup yang nggak bisa dirayakan sendiri tapi dirayakan dengan orang-orang yang kita cintai. Oke. Nah, selama 10 tahun itu lu nggak ngerayain lebaran sama keluarga. Mm-mm. Lu ngisinya dengan kegiatan apa deh? Lu mau gue nangis ya? Pengen banget sih sebenarnya. Susah. Susah ya. Kalau udah Gimana? lapar gini susah Oh, iya, nangis. iya. Kali aja ntar jadi cerita gue filmin kan? Jadi Iya. summer season gua. Iya bener. Dulu 10 tahun ada temen ya. Tahun Ah. pertama tuh masih sama temen ini. Tapi lama-kelamaan jadi rutinitas yang biasa aja. Ya tetap lebaran karena bukan hari libur di sana Iya, ya. iya. Bukan hari libur, bukan national holiday. Jadi tetap kegiatan sehari-hari, kerja, ke kantor. Ya paling lamun dikit, sedih gitu ya. Tapi lama-lama ya ini juga mungkin berkah Ramadan juga. Saya mesti merenung, saya mesti apa ya, jauh dari keluarga saya. Tapi dari situ justru saya mengetahui nikmat kebersamaan itu seperti apa. Setelah terpisah Setelah cukup terpisah lama. cukup lama. Terus akhirnya lu mulai pertama kali ngerasain lebaran itu setelah pisah keluarga kapan tuh? Tahun 2011 tuh baru merasakan lebaran bersama dengan keluarga ya. 2011. Jadi dosa yang terkumpul 10 tahun tuh akhirnya minta maaf juga. Minta maaf Tahun juga. 2011. Minta maaf ke siapa aja nih? Semuanya pasti Oh, ke nyokap. semuanya. Pasti di keluarga saya tuh punya tradisi habis sholat lebaran kumpul di ruang tamu, kita minta maaf dulu ke ibu, habis itu ke bapak, baru anak tertua ke anak yang lebih muda. Pertanyaan selanjutnya nih, Mm-mm. apa aja sih hal-hal yang nggak biasa lu lakuin pas lebaran? Nggak biasa. Oh, orang biasanya takbiran ya. Iya lu. Saya tuh nggak pernah takbiran rame-rame. Saya selalu sendiri di kamar ngedenger orang takbiran. Buat saya takbiran, suara takbiran tuh sangat apa ya? Selain sangat menggetarkan juga, saya nggak bisa merayakan dengan orang banyak malam itu. Tapi saya pengen itu meresapi sendiri gemetar dari takbir itu seperti apa. Itu salah satu malam yang saya nantikan ya. Sendiri di kamar denger orang takbiran. Mungkin orang-orang justru keluar rame-rame, saya justru sendiri. Keren-keren sih. Ada rencana pengen ditakbirin juga loh. Udah Udah ya. Udah pernah. Udah pernah. Udah kapok tuh yang Udah lagu kapok. itu.
Udah capek. Iya. Gimana Gua bilang, rasanya? Mas, suara takbirnya kurang oke. Iya. Belajar lagi. Oh, deh. belajar lagi. Iya. Gila. Duh, cukup lucu juga ya ternyata. Biar lebih seru kita sambil moving kecil lah ya. Oke. 3 orang yang lo harus temuin saat lebaran. Siapa dan kenapa? Oh, gampang banget. Oh, Pasti apa? orang tua. Oke, orang tua. Nggak, lebaran tuh buat saya nggak ada maknanya tanpa ketemu ibu, bapak saya dan saudara-saudara perempuan saya. Tapi bapak saya kan udah meninggal. Iya. Jadi yang saya lakukan ketika lebaran gini ya, abis ibu saya kita rame-rame ke kuburan. Oh, oke. Makam ya, ziarah Iya. ya. Ziarah. Oh. Kebetulan istri belum ada. Oh, istri belum ada. Kapan? Belum ada. Oh, belum. Ntar saya bikin acara sendiri deh, Iya. pengumuman itu. Nah, Mas kan sekarang nih udah cukup sukses ya kan? Cerita kisah pahit sampai akhirnya sukses, terus ditulis buku, alhamdulillah mau ada yang filmin ya kan? Terus cukup sukses juga filmnya di bioskop. Beda lah dengan dulu ya kan? Nah, Iya. Terus gimana tuh Gak bedanya? ada bedanya sih, sama aja. Sama ya? Sama Lebaran aja. sebelum sukses sama sesudah sama? Ya sama aja, gimana mau beda. Apa ya? Core-nya kan sebagai manusia ya. Iya. Lu mau ada film, lu mau ada buku, secara ini sama, nggak ada bedanya sama sekali. Ketemu orang di mana juga sama. Gitu. Ya. Nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Nggak Ya? ada yang berubah. Sama Mungkin semua. sekarang lebih sukses banyak yang tiba-tiba salim gitu kalau ketemu. Gue suruh jilat, bukan salim lagi. Nggak, biasa aja. Paling ketemu lebih banyak orang, lebih banyak kenalan gitu. Justru semakin banyak temen sih bagusnya. Oke deh. Gitu. Oke, Mas. Kan pasti ini namanya tradisi di kita lah ya. Itu kayak baju lebaran tuh hal yang wajib gitu, untuk menghiasi diri lah. Lu gimana? Gue wajib. Wajib. Lu ini juga gak? Kece juga gak kalau lebaran? Oh, gue harus kece. Harus kece. Ini mau merayakan hari kemenangan. Setelah 30 hari ya, lu menang atas siapa nih? menang atas apa ya? Nafsu lu. Oh, nafsu lu. Lu menang. Buat saya puasa tuh kayak lu prihatin kembali, lu tirakat kata orang Jawa, dan butuh momen untuk selebrasi itu. Meskipun lu nggak harus pakai baju yang terbaik, tapi menurut saya nggak tahu ya, ini menurut saya indah aja dirayakan dengan sesuatu yang baru. Ini kayak simbol, kayak ritual bahwa lu harus beli baju yang baru. You don't have to. Tapi buat saya itu manis banget kalau lu rayakan dengan sesuatu. Aduh, gue punya sesuatu yang baru. Kayaknya enak banget gitu loh. Nggak harus, tapi menurut saya itu simbol, itu ritual buat saya. Mungkin keluarga saya juga kayak gitu ya. Kemarin udah saya beliin semua, kakak saya, adik saya, ponakan saya, ibu saya, baju baru. Ada yang semua. belum, Mas? Saya juga belum. Udah, itu nggak perlu udah nggak perlu ya. Mas, ngomongin tadi kan soal baju. Nah, terus senengnya gamisan atau gimana nih kalau lebaran? Nah, sorban kah gitu atau? Gua kan pendek nih ya. Kalau gua pakai gamis, habis lah badan gitu badan ini ya. Lo bisa dikira melayang mungkin. Gak kelihatan kaki lo ya. Bener. Jadi bener. nggak pernah pakai gamis ya. Tapi saya pakai ada satu brand ya. Sebenarnya bukan gamis. Tapi pas aja di badan saya gitu. Dan sebenarnya bukan baju muslim juga, tapi kelihatan kayak baju muslim gitu. Iya. Kalau boleh saya merek, nggak boleh nyebut merek ya, jangan deh. Jangan. Kita dipikir sombong lagi. Iya, dibayar kagak nyebutin. Iya, bener. Gamis nggak pernah, men. Oke. Ngomongin, pasti kan kita makan nih kalau lebaran. Iya. Lu makanan favorit apa sih? Apapun yang dibikin ibu saya jadi favorit saya ya. Tapi ibu saya tuh punya apa ya? Itu ada telur pakai petis. Abis itu pakai apa sih? Kuah apa sih, lontong sayur kayak gitu loh. Dipakai telur, abis itu ada petisnya. Wah, itu wajib banget sih dimakan. Dan satu lagi yang mungkin gak dipunyain keluarga lain, itu di rumah saya selalu ada namanya tapi ketan hitam, ama namanya tetelan. Lu pasti nggak tahu tetelan apa? Tetelan. Tetelan tuh apa? Tetelan tuh kayak yang dari itu loh, dari kayak lemak gitu ya? Bukan. Dari sticky rice. Sticky rice itu apa sih? Ketan yang ditumbuk, habis itu jadi tetelan itulah, dimakan pakai tapi ketan hitam. Itu gitu. Selalu tiap tahun. Itu memang makanan khas Malang, Batu itu. Bukan juga ya? Bukan. Nggak tahu dari mana. Nggak tahu juga, tapi enak aja. Biasalah. Namanya kalau kita udah kerja gitu kan, ya punya penghasilan, kita bagi-bagi nih. Entah ke adik, ke saudara, tetangga gitu kan.
Atau mungkin mantan kalau lu punya gitu. Mantan justru nggak dikasih Oh, lagi mantan lalu. justru nggak dikasih ya. Nah, rekor nih ya, maksudnya spending lu buang-buang bagi-bagi untuk saudara itu berapa sih? Gue nggak pernah ngitung ya Oh, sama nggak pernah. saudara. Terendah dan tertinggi itu. Aduh, saya itu statistician. Statistician tuh harus hitung-hitungan Oh, iya. angka kayak gitu-gitu. Tapi buat saya, untuk keluarga saya, untuk saudara saya nggak pernah hitung-hitungan. Kayak kemarin belanja gitu buat banyak orang tuh sebenarnya. Habis berapapun saya pikir kalau hati saya seneng akan saya lakukan. Dan itu sempat dimarahin oleh ibu saya, bahwa ibu saya nggak usah ngapain lagi beli baju bla bla. Ibu saya sempat ngomel-ngomel, kakak saya juga ngomel-ngomel, nggak perlu. Mereka pingin stop, udah nggak cukup, Oke, udah oke. nggak perlu gitu. Tapi justru dari saya yang pingin memberi mereka gitu loh. Oh. Nggak pernah saya hitung. Kalau saya hitung, lu rezeki kayak gitu-gitu nggak perlu dihitung, men. Oke. Ngasih ke orang ngapain nggak? Tapi ada Ntar lu kayak gini. ada perbedaan nggak tuh? Waktu awal-awal berkarir sama sekarang gitu kan? Nggak juga sih, Nggak tetap juga, sama. tetap Dan sama. keluarga saya tuh lucu. Lucu Dulu gimana? tahun pertama misalkan saya kasih di New York ya. Kalau saya beli jam, saya beliin jam semua. Iya. Dan keluarga saya itu kan gede, banyak. Kakak saya ada 2, adik saya ada 2, ponakan saya banyak. Satu dibeliin jam, satu lagi harus saya beliin jam gitu. Habis itu tahun kedua saya beliin tas. Satu beli tas, saya beliin tas semua. Tahun ketiga bingung lagi, coklat lah. Oh, coklat lah ya. Coklat kayak gitu. Tapi akhirnya ibu saya justru merasa nggak usah lah, ngapain juga beli kayak gini-ginian. Iya. Mending kasih apa, lu tabung sendiri buat apa kayak gitu. Jadi dan dalam 10 tahun mereka nggak pernah minta beli ini beli ini itu. Keluarga saya tuh seperti itu. Justru itu yang membuat saya pengen memberi, karena mereka nggak pernah meminta. Nggak pernah meminta. Nggak pernah meminta. Justru saya pengen memberi karena mereka nggak pernah meminta. Iya. Berarti gue biar nggak dikasih. Lu jangan minta. Oh, jangan minta. Jangan minta. Berarti gue diem aja nih. Diem Ntar aja. kasih ya. Ntar tiba-tiba, waduh, udah dikasih-kasih. Iya. Gitu. Ternyata isinya telur asin sama sendal jepit. Iya. Benar. Aduh, Mas. Gitu. Ini kan, ini sebenarnya ini sering diulang sih sebenarnya sama orang-orang, khususnya orang tua ke anaknya nih. Terus, nah, lu kira-kira Lebaran kapan lu mau nikah? Kan lu ingat lu udah sukses itu kan, udah wah bagus sih. nikahnya kapan? Nah, ini kayaknya ada pertarungan budaya ya. Pertarungan budaya. Saya tuh umur 0 sampai umur 35 tahun selalu sendiri, men. Jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, dengan budaya yang berbeda. Sibuk kerja pagi, siang, malam seperti itu. Dan akhirnya itu jadi rutinitas, jadi rutin behavior gitu ya. Dan waktu saya kebanyakan untuk seperti itu. Waktu pacaran bla 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 itu juga akhirnya menyempit gitu loh. Ada target-target hidup yang pingin saya kejar, akhirnya ada target lain yang miss. Nah, ini pulang ke Indonesia saya pengen mengejar target yang lainnya, itu fokus lah. Fokus cari pacar, fokus cari istri. Itu waktunya sekarang. Kalau kemarin orang tua rewel gak soal itu? dulu rewel, sekarang udah capek, men. Dulu tiap hari kapan kawin. Lama-lama capek. Gue juga capek ditanya mulu ya. Tapi lama-lama juga jadi kesadaran bahwa orang tua pingin semua anaknya bahagia. Kita pingin ngelihat orang kita bahagia juga gitu loh. Tapi jangan juga paksakan sesuatu karena gue pingin ngebahagiain nyokap, akhirnya lu asal aja dapat siapapun langsung lu kawinin gitu. Lu nikahin lah. Oke. Jangan kawinin. Tapi ngomongin lu ditanya begitu, tapi lu menjawabnya seperti apa? Santai kah atau agak sedikit? Santai ya? Gua nggak pernah ini. Oke. Karena udah terbiasa ya. Banyak orang yang kita duduk sambil di sini. Nggak ada apa-apa, tai kan? ini nggak? Oh enggak. Nggak apa-apa kok. Ini udah steril kok. Bisa lu tiupin nggak? Jangan. Jangan. Jadi gitu. Jadi lu jawabnya dengan santai gitu ya? Santai. Nggak pernah sampai berantem ini. Enggak. Sama-sama pengertian kok di rumah saya tuh. Ibu saya tahu lu udah nggak muda lagi. Abis itu ntar kalau lu tua siapa yang ngurusin? Ntar kalau lu udah tua anak lu tuh siapa yang ngajak lu bermain kayak gitu. Dan saya sendiri juga nyadar itu. Jadi sama-sama pengertian. Target kapan? Target kapan ya? Gue juga bingung, men. Saya dulu tuh pengen umur 40 udah kawin ya. Sekarang udah 42 sekarang. Oh, udah 42, offset 2 tahun ya? Offset 2 tahun. Iya. Ini kayaknya 45. Oh, 45. Kalau 45 nggak kawin juga nggak tahu lagi nih gua. Aduh. Mesti jalan kaki dari Jakarta ke Malang. Kriteria lu ketinggian mungkin nggak sih, Mas? Kagak. Oh, enggak ya.
Justru sekarang udah gak ada kriteria. Enggak, dulu takutnya kayak gini men. Dulu tuh sempet ya, misalkan gue kawin di New York. Tapi think about it, ini susah jadi gue tuh sebenarnya. Iya. Misalkan gue kawin di New York, nyokap gue di Malang, dengan budaya yang berbeda, dengan kelas sosial yang berbeda. Gue nggak mau pacar gue atau istri gue ntar ke Malang tiba-tiba ngelihat jauh banget hidupnya. Atau ibu saya ketemu calon istri saya dengan kehidupan yang berbeda banget, dengan gaya yang New York banget, for example. Nggak New York lah, misalkan Jakarta. Ibu saya akhirnya ketemu calon istri anak Jakarta yang Jakarta banget, gaul banget. Pasti dia juga kaget. Dia pengen istri yang masih ada kebatu-batuannya gitu loh. Masih ada apa ya? Ya masih ada, bukan anak kampungnya, masih ada desa gitu lah ya. Iya. Masih sopan ke orang tua, masih ini gitu. Jadi agak bingung men. Lu hidup di kota terlalu lama, 10 tahun di New York ini bla bla bla. Abis itu dengan budaya, culture yang berbeda, abis itu lu kebanting pulang. Itu kadang ada kebingungan juga di diri saya. Oh, gitu. Berarti lu ada karakteristik cari cewek yang ayu gitu ya? Iya, lebih gitu, bukan gadis kota yang glamor gitu. Glamor, hahaha, enggak. Saya dididik dari keluarga yang sederhana. Saya pengen orang yang mengerti arti kesederhanaan itu seperti apa. Orang yang pengen mengerti arti kesederhanaan itu seperti apa. Bisa mencintai dengan sederhana, kata Sapardi Djoko Damono ya. Iya, benar-benar mencintai dengan sederhana. Nah, Mas, tapi sejauh ini gitu tuh nggak ada niatan gitu kan, lo kenal banyak orang, teman, partner, rekan kerja itu banyak. Tapi saya orang fokus ya. Fokus. Saya punya beberapa kesibukan Jakarta. Tapi again saya juga nggak mau sok jaim gitu, bahwa pria umur 42 tahun seperti saya Sabtu Minggu sendiri itu juga lonely. Gitu. Lonely itu painful, itu torture juga. Tapi saya bilang life is not perfect gitu loh. Lu udah dikasih sesuatu yang mungkin orang lain nggak punya, tapi ada sesuatu yang mungkin lu missing. Kayak tadi, jadi nggak bisa semuanya. Lu karir bagus, habis itu rezeki bagus, jodoh ada, itu perfect banget ya. Semua orang pengen itu, tapi pasti ada sesuatu yang missing dalam hidupnya. Iya, bener banget sih. Iya. Selalu ada yang missing. Lu curhat deh sama gue. Iya. Curhat dong, AA. AA Iwan. AA Iwan. Topi gue mana nih? Oh iya, pada boleh. Aduh. Oke, Mas. Nih, ngomongin soal tadi kan jodoh ya, jodoh di tangan Tuhan. Kok jadi ngomongin jodoh sih, katanya lebaran. Iya, ini tepu-tepu lu. Enggak. Justru gitu, Mas. Nah, ada ini gak sih maksudnya lo keinginan kadang merasa iri gitu sama temen lo? Wah, gue di lebaran udah gandeng orang, gue gandeng siapa nih gitu. Masa truk aja gandengan, gue kagak gitu ya. Gini. Mungkin mereka iri sama gue. Jadi dibalik iri. Wah, gue bisa ngapain jalan-jalan, gak usah nunggu ini, nunggu itu, bisa jalannya. Iya. Kita selalu memandang rumput tetangga kita lebih hijau. Tapi siapa tahu rumput tetangga itu palsu, gitu sintetis ya. Gitu sintetis, ya. Iya, sama aja. Orang punya kebahagiaan sendiri-sendiri, problem hidup sendiri-sendiri, dan lu nggak akan pernah bahagia ketika lu harus comparing hidup lu dengan orang lain. Wah, teman saya ada yang anaknya 5. Oh iya. Anaknya udah SMP, SMA udah ada, yang mau kuliah ada gitu. Itu nggak KB kayaknya ya? Hah? Nggak KB itu, 2 anak lebih baik kan? Nggak apa-apa sih, rezekinya cukup gitu. Rezekinya cukup. Gila cemburu, iya cemburu juga. Saya suka anak kecil ya, lucu gitu. Tapi ya hidup saya gini ya, Tuhan kasih kayak gini gitu. Nggak bisa dibandingin men. Nah, harapan lu untuk lebaran kali ini gitu kan? Ya sama kita tahun baru lah ya. Harapan lu untuk lebaran kali ini apa? Nggak banyak harapan gue. Apa tuh? Enjoy the moment. Enjoy the moment, enjoy every second sama anak lu kalau punya, sama istri lu, sama orang tua lu, sama saudara-saudara lu. Karena apa? Lu nggak akan pernah tahu tahun depan lu bakal lebaran sama mereka atau enggak. Jadi enjoy the moment, lihat wajah mereka. Kalau lu masih bisa kasih sesuatu ke orang tua lu, beliin sekarang. Kalau lu masih bisa kasih surprise ke kakak lu, adik lu, lakuin sekarang. Karena lu nggak akan pernah tahu tahun depan tuh kayak gimana. Enjoy every moment. Karena saya pulang itu aja udah seneng banget. Seneng banget. Nah, ini Mas terakhir nih, lu boleh ngasih tips lah ya, atau pesan-pesan sukses ala Iwan Setiawan gitu, supaya lu ngejalanin lebaran lebih apa ya, lebih sumringah gitu. Sumringah ya? Iya. Gini. Buat sobat lanang.
buat Sobat Lanang, saya pengen cerita. Saya tuh suka banget puasa ya. Buat saya puasa tuh kayak lu nahan. Lu tirakat. Lu mesti melakukan sesuatu yang mungkin yang nggak lu suka, tapi lu mesti melakukan itu. Dan kalau lu mau jadi orang besar, itu harus belajar prihatin, harus belajar bertahan. Kalau kita lihat kayak pahlawan-pahlawan kita dulu, Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, semuanya harus diasingkan dulu, men. Semuanya harus diasingkan untuk tahu makna hidup. Dan puasa tuh seperti itu menurut saya. Orang-orang ini diajarin 30 hari, lu belajar untuk menahan amarah, lu belajar menahan lapar dahaga, lu menjadi mengetahui diri lu lebih dalam gitu. Berarti pertanyaan lu apa tadi? Pesan dan tips-tips. Oh, tips-tips. Buat lebaran buat lo. Buat dari Iwan Setiawan. Oh, tips lebaran? Iya. Gue bukan ustaz ya? Momennya gitu, Mas. Momen lebaran. Momen lebaran. Enjoy the moment. Kayak gini, lu kerja harus fokus. Kalau kerja nggak fokus, saya pikir nggak akan kemana-mana. Enggak. Lebaran pun harus fokus. Dalam artian apa? Lu menikmati second demi second, waktu demi waktu. Karena saya yakin ya, kita nggak akan bisa mengulang masa-masa lebaran bersama keluarga itu. Dan nggak tahu apakah tahun depan kita bakal punya kesempatan untuk bertemu dengan mereka. So, setahun sekali rayakan hidup sama keluarga, enjoy, diem, makan bareng orang-orang yang kita cintai. Kapan lagi lo? Hari-hari biasa udah susah. Jadi tadi kata-kata lo seperti itu ya. Terus juga puasa tuh bisa membuat lo lebih mengerti diri lo gitu ya. Lo menahan banyak lo gitu ya. Kadang lo puasa kan pengen marah, men. Ya ampun, lapar, lo aus, masih udah kerja, lo masih ini. Lu belajar suffering. Ketika lu tahu suffering, lu bakal tahu makna bahagia tuh kayak gimana. Ketika lu nggak ditempa sampai habis, lu nggak akan pernah tahu rasanya ringan ke atas tuh kayak gimana. Makanya puasa tuh saya pikir very beautiful konsep ya. Dalam artian gini, misalkan perut lu aja. Perut lu tuh butuh butuh break. Metabolisme tuh butuh break. Jadi nggak terus begah ntar ya. Kasih break dulu, men. 30 hari kasih ini. Itu dari itu. Dari segi mental, dari segi jiwa pun, lu butuh sesuatu yang di-break dari rutinitas sehari-hari. Tiba-tiba lu mesti bangun pagi, lu tiba-tiba yang gak dengerin ayam kukuruyuk, lu dengerin. Tiba-tiba lu yang biasanya azan subuh gak dengerin, lu jadi dengerin. Lu biasanya gak buka jendela dan tarik napas udara pagi kayak gimana, lu jadi menikmati. Lu siang yang biasanya udah kenyang ini, lu merasakan lapar tuh kayak gini. Kalau mau jauh lagi, lu belajar tentang empati, tentang merasakan jadi orang lain itu seperti apa yang susah. Oh, menjadi orang lain seperti apa itu yang susah. Iya, benar-benar. Berarti tadi kata-kata lu tuh bener kayak kata Tan Malaka gitu ya. Tan Malaka ngomong apa? Iya. Bergelap-gelaplah dalam terang, berterang-teranglah dalam gelap. Yes. Kalau Dostoyevsky bilang suffering in order to love. Ya lu harus menderita dulu untuk mencintai. Dan menurut gua belajarnya dari mana? Ramadan, men. Ramadan itu momen banget ya. Saya selalu ngambil momen Ramadan ini untuk itu, belajar suffering. Belajar untuk menderita. Bahwa penderitaan itu untuk dirayakan suatu ketika. Which is lebaran. Bingung lu ya? Nggak bingung sih. Wah, Sobat Lanang itu kata-kata dari Iwan Setiawan. Adi bingung nih Sobat Lanang. Ya, begitulah memang Mas Iwan Setiawan itu memang agak bocor. Tapi seru sama dia, kita ngobrol tadi beberapa. Dan bahkan di sela candanya ada kata-kata kata-kata sebuah sosok gitu kan. Inspiratif banget pokoknya. Banget. Mario Teguh itu kalah sama dia. Jadi Sobat Lanang, ini kita kali ini kedatangan tamu yang sangat spesial banget. Tunggu di cuplikan-cuplikan kita nanti selanjutnya. Oke, see you dong. Oke, sampai ketemu Sobat Lanang semua ya. Kita butuh anak-anak lanang yang kembali menghidupkan Hatta, kembali menghidupkan Syahrir, kembali menghidupkan Tan Malaka. Dan saya sebagai generasi yang sudah tua ya, merindukan anak-anak muda seperti itu. Untung dia generasi yang sudah tua. Saya generasi menolak tua. Udah mau habis di generasi saya. Oke, see you Sobat Lanang. Dadah dulu. Thank you. Dadah.